Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala fi ayatin ukhra warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mempelajari tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan, yang dimana sangat penting untuk kita ketahui bersama. Tahsin yang artinya adalah perbaikan, yang disambung menjadi tahsinul qiraah, yaitu perbaikan bacaan Al-Quran kita, ya. Untuk itu kita akan sama-sama mulai belajar, mulai dari surah Al-Fatihah. InsyaAllah Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana cara membaca suratul Fatihah dengan tahsin yang benar. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk ke ta'awuz dulu, karena sebelum ta'awuz harus kita kita harus berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ujian, ya. Yang terutama itu adalah ujian dari syaitan, ya. Makanya kita disunahkan untuk sebelumnya itu membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah hafal dan sudah paham betul kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita kebanyakan keliru di kalimat kata lafaz Allahnya. Bismillah, la itu agak terlalu panjang. Sebenarnya itu hanya 2 harakat atau 1 alif. Nah, tidak boleh terlalu panjang, apalagi pendek, ya. Contohnya kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan yang kita dapati di sekitar kita seperti itu, ya. InsyaAllah ketika kita sudah belajar pasti akan lebih baik lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ma-nya juga harus 2 harakat, ya, karena itu mad tabi'i juga 1 alif, ya, atau 2 harakat. Coba kita ulang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, itu kira-kira berapa panjangnya? Nah, itu hukum bacaannya dalam ilmu tajwid itu namanya mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Berapakah temponya, panjangnya? Yaitu bisa memakai 2 harakat atau 2 ketukan atau 1 alif. Kemudian bisa dipanjangkan 4 harokat atau 2 alif, dan bisa juga dipanjangkan sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Manapun yang kita pilih itu bisa.
Tapi biasanya yang untuk yang qori ya, yang tilawah biasanya itu dia pakai ketika di akhir ayat tersebut itu memakai 6 harokat ya. Tapi kalau yang murattal biasanya itu yang pertengahan, yaitu 4 harokat atau 2 alif. Nah, itu kita ulang ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani mani ya, itu ar-rahmani itu harus 2 harokat atau 1 alif, tidak boleh lebih ya. Itu apalagi kurang ya, tidak boleh lebih, harus pas 2 harokat atau 1 alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pakai yang 4 harokat ya, yang biasa kita pakai itu 2 alif atau 4 harokat ya. Itu kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua ya, di suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kadang kalau kita dengar bagi seorang yang misalnya belum pernah belajar atau yang masih sedang tahap belajar, itu biasanya lamnya itu dipantulkan. Alhamdu. Nah, itu dipantulkan ya, bagi orang yang awam yang belum belajar sama sekali atau yang masih tahap belajar ya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita belajar, bacaan kita lebih baik lagi. Kenapa ya? Karena bacaan suratul Fatihah ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Banyak yang menganggap remeh ya, padahal itu salah satu kunci sahnya sholat. Suratul Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Jika rukun sholat satu pun tidak dijalankan dengan baik, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu pentingnya ya. Makanya jangan kita bosan-bosan untuk belajar tahsin, apalagi suratul Fatihah yang sangat sering kita baca ya. Itu. Baik, kita kembali lagi ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha ditahan ya, tapi jangan kayak saktah, jangan terlalu lama tahannya ya, sebentar saja. Alhamdu ya, alhamdu gitu ya. Ya, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ainnya di kerongkongan di sini ya. Jangan jangan kayak hamzah ya, bedakan ain sama hamzah ya. Karena ketika di dalam kita membaca ayat Al-Qur'an, salah sedikit pun harokatnya maupun bacaannya itu akan berubah maknanya jauh ya. Itu makanya kita harus hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pakai yang 4 harokat atau yang 2 alif. Kalau kita pakai yang 6 harokat bisa juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu 6 harokat atau 3 alif jika kita ingin lebih panjang. Tapi ya, ada tapinya ya. Ketika kita ingin membaca mat arid lis sukun ya, membaca yaitu dengan bacaan yang 4 harokat atau 2 alif, kita dari awalnya, dari mulai kita belajar atau mulai kita membaca Al-Quran harus memakai 2 alif atau 4 harokat. Jangan campur aduk ya. Nah, itu kenapa? Karena itu aturannya ya. Kalau kita campur aduk nanti bingung orangnya, ini panjangnya berapa harokat sih sebenarnya. Nah, jangan seperti itu. Harus kita konsisten. Kalau kita mulai dari 2 harokat harus 2 harokat terus. Kalau mulai kita dari 4 harokat harus 4 harokat terus sampai seterusnya. Nah, sama seperti imam-imam di Masjidil Haram, imam di Timur Tengah, yang imam-imam kita yang mengimami sholat di masjid-masjid besar. Nah, itu seperti itu bacaannya, bagus ya. Jadinya kalau kita mulainya dari 2 harokat saja harus 2 harokat terus.
Kalau kita mulainya 4 harokat, harus 4 harokat terus sampai seterusnya. Jangan campur aduk. Kalau campur aduk kayak pecel jadinya ya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan ini bukan pecel, tapi ini pelajaran tahsin Al-Quran ya, itu. Baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga ya, di surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, kita pakai yang 4 harokat yang pertengahan saja ya. Biasanya kalau 6 harokat yang tadi Al-Fakir bilang itu biasanya orang yang tilawah, qori, yang ada pakai lagu-lagu ya, lagu Nahawan, Hijaz, Bayati dan lain sebagainya ya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang hitungnya bisa pakai jari atau bisa pakai ketukan ya, kalau orang yang belum terbiasa bisa ngitung pakai jari atau ketukan itu ya. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, itu ya, 4 ketukan atau 4 harokat ya. Nah, di ayat keempat ini banyak yang keliru ya. Banyak yang keliru di kalimat Maliki Yau. Yang dia pakai itu O bukan U. Sedangkan di dalam Al-Quran itu yang ada A, I, U. Huruf E tidak ada, huruf O tidak ada. Nah, Maliki Yaumiddin ya, bukan Yaumiddin, bukan pakai O tapi pakai U ya. A, I, U. A, I, U yang ada huruf. Nah, ada 3 di sana. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Gitu ya. Kemudian kalau kita membaca huruf yang berharokat kasroh kemudian dia panjang, berharokat fathah kemudian dia panjang, bagaimana cara bacanya? Nah, itu kalau biasanya kalau kita dengarkan di Timur Tengah itu agak miring bacaannya. Bukan dia lurus tapi agak miring sedikit aja, bukan imalah tapi miring sedikit aja. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, bukan tapi agak sedikit miring ya bacaannya ya. Itu kalau kita perhatikan detail itu bacaan imam-imam atau syekh-syekh yang ada di Timur Tengah itu agak miring bacaannya ya. Nah, Maliki Yaumiddin. Nah, itu ya. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba kita lihat ayat yang kelima di surah Al-Fatihah. Iyyaka, di sana ada ya yang bertasydid. Nah, ini ya yang bertasydid. Nah, hati-hati di sini, ini banyak kekeliruan ya. Banyak yang sering kita dengar juga, kalau biasanya yang tidak teliti atau tidak detail atau belum belajar tahsin Al-Quran, biasanya itu ya-nya tidak ditekan karena dianggap mungkin dianggap tidak bertasydid atau gimana ya, atau mungkin dianggap bertasydid tapi dia tidak terlalu menekannya karena ada huruf tasydid, harusnya itu ditekan sedikit ya, sedikit saja. Iyyaka, bukan iyyaka na'budu. Nah, kan beda artinya nanti. Kalau kita baca dengan iyyaka tanpa tasydid, tanpa ditekan, itu nanti artinya akan beda jauh ya. Kalau iyyaka artinya hanya kepadamu matahari aku menyembah. Nah, itu artinya kan luar biasa. Nauzubillah ya. Nah, itu kalau kita tekankan ya huruf ya-nya, karena ada huruf yang bertasydid, huruf ya-nya bertasydid, maka akan artinya itu pas ya. Tepat artinya iyyaka, hanya kepadamu. Siapa itu? Mu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Sama ya yang kedua juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. 4 harokat. Ya, kalau mau pakai yang 6 gak apa-apa, tapi ingat aturannya tadi harus, kalau misalnya dari awal 2 harokat gak apa-apa, terus sampai akhir 2 harokat. Tapi kalau misalnya 4 harokat dari awal terus sampai akhir 4 harokat bacanya, jangan campur aduk ya. Itu. Kemudian ayat yang ke-6 ya.
ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu di sana ada huruf ha yang sukun. Nah, itu biasanya juga ada yang kolkolahkan, yang mantulkan. Ihdinas. Nah, itu kalau orang kampung misalnya ihdinas. Nah, itu ya yang saya dengar gitu ya. Yang saya dengar, yang Al-Fakir dengar itu ada ya. Mungkin butuh belajar lagi ya. Itu jadinya ditahan sedikit sebentar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu yang 4 harokat mad arid li sukun, kita pakai dari awal 4 harokat ya. Huruf so, ingat huruf so. Gimana sih huruf so tersebut? Nah, biasanya kan kalau kita dulu belajar itu so itu harus semuanya ya. Bibir kita itu maju ke depan enggak. Itu kebanyakan kita dulu juga gitu ya. Tapi pas kita belajar ternyata enggak ya. So agak-agak sulit memang ya. So dia tidak ke depan bibir kita, tidak monyong gitu ya. Itu ihdinas gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Beda sedikit mesin ya. Ya, tapi sini itu agak mudah ya ketimbang so ya. So-nya agak lumayan ya, sulit kalau kita baru-baru belajar. Tapi insya Allah ketika kita sudah tekun belajar, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai 4 harakat ya, ulang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat sirata. Ketika ra yang berharokat fathah ya itu harus dibaca dengan tafkhim ya. Kalau di dalam ilmu tajwid itu tafkhim. Apa di tafkhim itu bacaannya harus ditebalkan ya. Ra, sira, raron, rurun. Nah, apabila juga ada huruf ra yang berharokat dhammah atau dhammatain itu harus tebal juga. Rurun, raron gitu ya. Nah, itu harus tafkhim, tebal bacaannya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Nah, di sini juga sering ada yang banyak yang keliru ya. Siratal ladzina an'amta. Biasanya itu ada yang kita dengar juga, sering kita dengar ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, nunnya itu dipantulkan, dikolkolahkan. Nah, itu biasanya anak-anak kecil yang itu ya, yang belum tajwidnya ya, biasa seperti itu ya. Dan juga orang-orang yang sekitar kita yang belum belajar tajwid atau tahsin juga mungkin bacanya seperti itu ya. Itu dipantulkan dia, padahal itu bukan huruf qalqalah, nun sukun ya. Itu huruf apa di sana? Huruf nun sukun bertemu dengan ain. Hukum bacaannya izhar halqi. Izhar itu artinya terang dan jelas ya. Halqi itu sungguh-sungguh atau benar-benar, harus kita sungguh-sungguh atau benar-benar ya. Siratal ladzina an'amta gitu ya, bukan an'amta, bukan dikolokkan atau dipantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. To ingat ya, to itu kalau dulu kita belajar ya di pondok ataupun di guru kita dulu itu, to itu dia bisa ini kita nih dia agak ada pencolannya di sini, po gitu ya, po ya, itu ya. Kalau kita belajar ya dulu di guru-guru kita yang di pondok juga seperti itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, gitu. Ya. Kita lanjutkan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu di ayat yang terakhir. Nah, di kalimat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim, maghdubi, ghairil maghdubi, ghainnya itu juga jangan dikol-kolahkan. Biasanya kita juga dengar ada yang memantulkan ghairil magdu, ada makdu pakai kaf. Nah, itu yang biasa kita dengar ya di masyarakat kita ya, yang masih butuh bimbingan kita ya, masih perlu ditahsin ya, diperbaiki bacaannya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu di sana ada hukum bacaan waladdallin. Nah, itu apa hukum bacaannya? Mad lazim, mutsaqal, kilmi atau kalimi ya. Mad lazim, mutsaqal, kalimi atau kilmi. Yang mutsaqal itu artinya berat. Apanya yang berat? Itu bacaannya, diberatkan bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Nah, itu harus ditekan ya. Nah, itu maksudnya berat ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ya. Panjangnya berapa ya? Di sini panjangnya 2,5 alif. Kalau kita pelajari dulu 2,5 alif atau 5 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu ya. Nah, yang jadi uniknya di sini di ayat ke-7 ayat terakhir suratul Fatihah, ada banyak pertanyaan atau apa istilahnya di sini, perbedaan pendapat ya. Ini pendapat ulama banyak ya, tentang apakah boleh wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim, apakah boleh wakaf di sana atau harus wasol di sana, harus lanjut ya. Kita ketahui bersama bahwa ada dua perbedaan pendapat ulama ya, yaitu ada yang bilang boleh ya, karena alasannya yaitu di sana termasuk itu wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Itu wakaf yang baik untuk kita wakaf di sana ya. Jadinya tidak dilarang untuk wakaf di sana. Itu pendapat yang pertama ya. Nah, jadinya kalau ada yang bilang itu tidak boleh, nah itu harus lebih kita itu lagi, lebih kita melihat referensi yang sahih ya. Bahkan kalau kita dengar di Imam Masjidil Haram itu kebanyakan dia berhenti di sana itu ya. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, kebanyakan berhenti di sana ya. Nah, itu tidak lanjut ya, ada beberapa imam yang lanjut. Nah, itu ya, jangan kita langsung menjudge seseorang bahwa ini lu salah ini. Enggak, jangan seperti itu. Kita harus lebih hati-hati menyatakan hukum ya. Itu jadinya banyak pendapat ulama yang harus kita lebih tahu, lebih paham lagi ya. Jangan baru kita satu baca referensi harus kita menjudge seorang, tidak ya, harus kita teliti dulu, harus kita tabayun dulu ya. Itu kemudian yang kedua ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu di sana juga boleh pendapat yang kedua. Jadi manapun yang kita pilih itu boleh ya. Tergantung kemampuan kita ya. Allah itu tidak memaksakan, oh ini harus sampai satu ayat ini, nggak boleh berhenti di sana gitu. Sedangkan nafas orang itu berbeda-beda, nggak mungkin Allah membebani seseorang itu hanya karena hal seperti ini ya. Itu jadinya mari kita lebih bijak melihat situasi, maupun kita harus lebih bijak menanggapi pendapat seseorang maupun pendapat ulama kita ya. Itu baik, itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke
surah berikutnya, ya. Itu sambil kita sama-sama belajar tahsin maupun tajwidnya juga, itu penting, ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lagi sekali mohon maaf jika ada yang mungkin ada yang kurang dari Al-Faqir sampaikan, atau ada yang salah atau ada kekeliruan atau kekhilafan, itu datangnya dari Al-Faqir sendiri, ya. Kemudian jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam, wallahu alam bisawab, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.